Tak hanya di negara maju seperti Amerika Serikat, pertumbuhan bisnis startup juga 2 tahun terakhir perusahaan bisnis rintisan atau startup pernah diramalkan menjadi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, kami dari tim ADHA dengan saya Nurhaliza Hasipa selaku pembicara pertama, Muhammad Alwi selaku pembicara kedua, Tasya Tua selaku pembicara ketiga. Adapun kami berdiri sebagai tim pro pada misi perdebatan kita kali ini, yakni keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Sekian dan terima kasih. Dalam perjanjian terdapat asas fakta sunt serpanda yang mana perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. Dewan juri yang terhormat, Profesor R. Subakti di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian mengatakan bahwa pengertian dari perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dewan juri yang terhormat, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati, namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak. Itu artinya perjanjian atau kontrak bisa saja secara lisan atau tulisan, konvensional ataupun elektronik. Dewan juri yang terhormat, pada era digitalisasi 4.0 ini, segala sesuatu telah dilakukan dengan cara digital. Ada pun menggunakan elektronik, dan pada saat ini, banyak perusahaan startup yang menerapkan inovasi teknologi dan menerapkan perjanjian secara elektronik pada perusahaannya. Hal ini menjadi bagian dari kemajuan bisnis model pada startup. Dewan juri yang terhormat, startup merupakan sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk ataupun jasa dengan memanfaatkan inovasi teknologi di zaman yang serba digital. Kemudian Dewan juri yang terhormat, di era yang serba digital ini, penerapan kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah sarana perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, atau menyebarkan informasi elektronik. Globalisasi informasi menempatkan Indonesia sebagai masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini pun menjadi alasan mengapa penerapan transaksi elektronik pada startup menjadi penting, karena hal tersebut dapat memberatakan penggunaan transaksi elektronik di masyarakat dan memajukan perekonomian yang ada. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional yang ada pada saat ini telah menerapkan inovasi teknologi dan pemerataannya. Hal tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Anemia keempat, yakni memajukan kesejahteraan umum dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan perjanjian secara elektronik yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan selaras dengan ketentuan perjanjian yang tertulis pada KUH Perdata, maka sudah sangat menjelaskan bahwasanya perjanjian elektronik adalah sesuatu yang absah dan memiliki kebermanfaatan yang sangat besar dalam penerapannya pada startup. Sekian dan terima kasih. Aristoteles pernah mengatakan, hukum adalah ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik pula. Dewan juri yang terhormat, kami meyakini keabsahan perjanjian elektronik yang didasarkan dengan landasan hukum yang ada akan berdampak baik demi kemajuan ekonomi negara melalui startup, sehingga dapat memenuhi cita-cita leluhur, yaitu memberikan kesejahteraan negara. Dewan juri yang terhormat, kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kontrak elektronik sama halnya dengan kontrak konvensional, namun hal yang membedakan dari keduanya adalah cara dan media dalam melakukan kontrak tersebut, di mana kontrak elektronik ini menggunakan teknologi digital. Akan tetapi Dewan juri yang terhormat, bukan berarti kontrak elektronik ini adalah kontrak konvensional yang menggunakan kertas dan didigitalisasi dengan cara di-scan. Dewan juri yang terhormat, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya segala sesuatu yang telah mendapatkan legalisasi di Indonesia ini, maka penerapannya telah dijamin dan dilindungi oleh negara.
dan penerapan kontrak elektronik yang berdasarkan dengan hukum yang ada akan mendapatkan keabsahan dan diakui dari segi hukum yang ada pada negara ini. Adapun landasan hukum keabsahan kontrak elektronik terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya melalui pasal 1 angka 17, yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang membuat melalui sistem elektronik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum jauh diberlakukannya Undang-Undang ITE, masyarakat telah menerapkan jenis kontrak elektronik ini dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perlindungan hukumnya, pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata. Dalam syarat sahnya, membuat kontrak telah diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terhadap keempat syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama, kesepakatan, dan kedua, kecakapan, disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga, hal tertentu, dan keempat, sebab yang halal, disebut dengan syarat objektif. Dan kontrak elektronik dapat memenuhi segala syarat tanpa adanya melanggar syarat-syarat tersebut. Di dalam hukum perjanjian setidaknya terdapat dua asas yang paling utama menurut kami, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak di dalam buku perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding yang dituliskan oleh Salim HS pada halaman 9. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian tertulis ataupun lisan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perjanjian elektronik telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak oleh siapapun dan bagaimanapun caranya, asal itu tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu asas itikat baik dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini mengatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan keyakinan yang teguh baik dari para pihak. Asas ini menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Dari asas itikat baik ini, perjanjian telah memenuhi persyaratan asas perjanjian sehingga mendapatkan keabsahan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dalam perjanjian kontrak elektronik pada startup terdapat beberapa macam perjanjian, dan yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli dan perjanjian pemegang saham. Maka oleh karena itu, apabila startup dan masyarakat ingin melakukan perjanjian, maka tidak perlu lagi ragu dan takut apabila melakukan perjanjian tersebut, sebab di Indonesia sendiri kepastian hukum terhadap hal itu sudah jelas diatur. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apabila uang prestasi terjadi dalam perjanjian elektronik pada startup ini, maka kontrak elektronik ini tadi dapat menjadi alat bukti yang sah. Hal itu didasari pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah di mata hukum. Maka oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak perlu lagi diragukan terhadap keabsahan perjanjian elektronik pada startup ini untuk diterapkan dengan segala landasan hukum yang kuat dan mengikat. Sekian, terima kasih. Lex proficit non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan transaksi dalam suatu perkembangan dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi kemudahan dalam akses dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, sehingga dalam menjalankan sistemnya dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Semakin banyaknya kasus yang melanda masyarakat internet dalam melakukan transaksi elektronik. Dewan Juri yang terhormat, globalisasi dan perkembangan teknologi telah banyak mengubah segala aspek kehidupan, termasuk pergeseran digital, di mana kegiatan ekonomi dan sosial dengan bantuan teknologi telah berdampak pada seluruh perekonomian. Ketergantungan manusia dengan teknologi dapat berdampak pada seluruh perekonomian. Ketergantungan manusia dengan teknologi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis untuk dapat meningkatkan perekonomian. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mendirikan startup atau perusahaan rintisan untuk dapat menyediakan platform digital berteknologi tinggi yang mampu mempermudah kehidupan manusia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, di dalam buku hukum kontrak dan
Perancangan kontrak Prof. Dr. Ahmadi Miru menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun, bebas melakukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa dia akan melakukan perjanjian, bebas melakukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Juri yang terhormat, kami meyakini bahwasanya dengan diakuinya keabsahan perjanjian elektronik akan berdampak baik pada keadaan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang berasal dari startup itu sendiri. Karena sama-sama kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasanya mayoritas dari startup melakukan usahanya melalui dunia digital, sehingga segala sesuatu yang dilakukan berbentuk digital, salah satunya perjanjian elektronik itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari The Hawthorne Research Institute, Indonesia berhasil masuk dalam daftar 10 negara dengan unicorn terbanyak di dunia. Pada tahun 2019, pemberian gelar unicorn kepada perusahaan rintisan tidaklah sembarangan. Gelar unicorn khusus diberikan kepada startup yang telah mencapai nilai valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,1 triliun. Dan di Indonesia terdapat 5 startup lokal yang menjadi unicorn, yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Oppo. Dan dapat kita ketahui bersama bahwasanya perjanjian elektronik itu biasa saja berupa transaksi jual beli secara online yang telah diterapkan oleh perusahaan startup unicorn tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ada 5 perjanjian dasar yang harus dimiliki perusahaan startup. Yang pertama, founder agreement atau perjanjian pendiri yang dibuat untuk menyatukan frekuensi pemahaman para pendiri mengenai operasional perusahaan. Yang kedua, financing agreement atau perjanjian pembiayaan yang dibuat untuk melindungi penanaman modal agar tidak terjerumus dalam investasi bodong dan perusahaan agar tidak terjebak dalam investasi fiktif. Yang ketiga, shareholders agreement, perjanjian pemegang saham. Usaha tidak selamanya akan berjalan mulus. Penyelisihan mungkin saja muncul di antara para pemegang saham. Begitupun dalam usaha yang berskala kecil dan baru dirintis seperti startup. Keempat, perjanjian lisensi yang bertujuan mengonfirmasikan hasil cipta yang didasarkan pada ide-ide dan kreativitas yang orisinil. Dan yang kelima, employment agreement, perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang mengatur ketentuan yang penting baik bagi pekerja ataupun perusahaan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan kelima dasar perjanjian terhadap startup di atas, terdapat 2 hal yang mendorong perkembangan teknologi, sehingga perjanjian elektronik ini dalam startup sangat penting pemberlakuannya. Yang pertama, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan banyaknya perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi, sehingga keabsahan perjanjian elektronik itu sangat diperlukan. Dan yang kedua, urgensi keabsahan perjanjian elektronik ini agar mempermudah para perusahaan startup membuka diri untuk menerima penanaman investasi kepada siapapun dan dimanapun, sehingga diharapkan perusahaan startup itu dapat berkembang pesat dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, untuk mengakhiri argumentasi kami, izinkanlah kami untuk menyampaikan closing statement yang mendukung dan juga memperjelas alasan mengapa kami menyetujui musim pada perdebatan kita pada kali ini. Apabila kita melihat dari segi tatanan filosofis, alasan mengapa penerapan transaksi elektronik pada startup menjadi penting karena hal tersebut dapat memeratakan penggunaan transaksi elektronik di masyarakat dan memajukan perekonomian yang ada. Hal tersebut sejalan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat, yakni memajukan kesejahteraan umum dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan apabila kita melihat pada tatanan yuridis, penerapan kontrak elektronik telah terjamin keabsahannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka penerapan kontrak elektronik ini telah mendapatkan keabsahan dan diakui dari segi hukum yang ada pada negeri ini. Apabila kita melihat tatanan sosiologis, kami memiliki data dari The Hawthorne Research Institute. Indonesia berhasil masuk dalam daftar 10 negara dengan unicorn terbanyak di Indonesia pada 2019. Hal ini menjadi bukti bahwa kemajuan perusahaan startup yang menerapkan inovasi teknologi dan perjanjian elektronik dapat berdampak baik dan memperbesar kemajuan perusahaan startup itu sendiri. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah kami jelaskan, maka sepakatlah kita untuk mendukung keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.